Kali ini kita akan bahas PT Metro Data Elektronik Tbk dengan kode sahamnya MTDL. Di sini MTDL harganya Rp545 per lembar saham. Sekarang ini lagi tren penurunan ya. Tren penurunan kita lihat tertingginya itu di tahun 2022, tepatnya 14 Januari. Sekarang tinggal 545 di tanggal 21 Juli 2023 ini. Kalau kita lihat dari pergerakan sahamnya dan kinerjanya bersama ya. Sini dari tahun 2018 sampai di tahun 2022 ini, dari 2022 kemarin trennya naik ya. Sini tren 2022 kemarin naik lalu turun sini. Oke, hampir sama ya pergerakan harga saham dan kinerjanya. Kita lihat dari IPS-nya. Mungkin nanti di akhir sesi kita coba proyeksikan harga saham ya. Apakah nanti MTDL ini akan masih bisa naik atau berpotensi melanjutkan penurunan, dan kita atur ya strateginya, apa masih bisa layak dibeli atau yang sudah beli apakah masih bisa di hold. Ya, sebelum kita lanjut ke proyeksi harga saham di akhir sesi nanti, kita coba cek dulu ya profil singkat Metro Data Elektronik ini. Jadi PT Metro Data Elektronik Tbk ini masuk dalam sektor teknologi. Jadi MTDL ini masuk perusahaan teknologi informasi yang bergerak di bidang penyediaan produk dan layanan IT dan produk dan layanan berteknologi tinggi lainnya. Oke, nanti bisa dilihat sendiri sini ya. Untuk dewan komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini. Lalu untuk jumlah saham yang beredar ini 12,28 miliar lembar saham, market cap-nya 6,7 triliun, lumayan besar ya. Untuk jumlah saham beredar di masyarakat 34,7%, cukup banyak. Sisanya itu yang paling tinggi itu di PT Ciputra Corpora 35,83%. Cuman masyarakatnya paling besar di sini ya. PT Ciputra Corpora yang paling besar di sini. Jadi di sini saham yang liquid. Jadi untuk kalian punya modal besar, jangan khawatir karena sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah. Untuk neraca keuangannya di sini kita lihat sempat naik ya trennya dari 2018 sampai 2021 kuartal 1 trennya naik lalu turun ya kasnya. Jadi dari tahun 2021 kuartal 1 sampai sekarang itu kasnya mengalami penurunan. Lalu dari segi aset di sini bertambah ya, trennya bertambah asetnya kenaikan. Lalu likuiditasnya juga mengalami kenaikan ya. Lalu dari segi liabilitas juga trennya naik ya sini. Untuk DER-nya ini 0,94 ya. Jadi masih di bawah 1 ya. Jadi masih kecil kemungkinan untuk MTDL ini untuk gagal bayar hutang ya. Cuman kalau dari sisi pribadi idealnya itu kalau DER-nya itu di bawah 0,5. Tapi ini masih di bawah 1. Cuman masih belum ideal buat saya, karena bagi saya ideal itu 0,5 DER-nya, 0,5 kali. Ini 0,94. Sekarang ini di kuartal 2 0,99 ya, hampir 1 kali ya. Oke, itu tadi ya untuk profil singkat dan neraca keuangan dari MTDL. Lanjut ya untuk kinerja perusahaannya di sini. Kalau kita lihat dari pendapatannya, untuk MTDL ini dari tahun ke tahun tren pendapatannya naik ya. Di sini dari tahun 2018 naik sampai di tahun 2021 kuartal 4. Namun kalau kita lihat di kuartal 4 2021 sampai sekarang itu trennya menurun ya. Dibandingkan kuartal 1 kemarin, di kuartal 2 ini pendapatannya naik. Dari laba bersihnya juga kita lihat trennya naik juga ya. Laba bersihnya dari tahun ke tahun. Kalau kita cek dari tiap kuartal, ini laba bersihnya dari tahun 2018 sampai 2022 naik ya trennya. Hanya saja dari kuartal 4 kemarin sampai sekarang turun. Di sini pendapatannya naik ya di kuartal 2 ini dibanding kuartal 1, cuman kita lihat di sini laba bersihnya turun. Ya, kita cek ya kenapa di sini laba bersihnya turun padahal pendapatannya naik dibanding kuartal kemarin. Ya, ini marginnya ya, margin net profit marginnya yang turun di sini. Ya, mungkin di sini kalau kita lihat beban pendapatannya naik ya. Beban pendapatan naik dibanding kuartal 1 kemarin, ditambah lagi beban operasinya juga naik dibanding kuartal 1 kemarin. Nah, itulah yang membuat
net profit marginnya turun dan laba bersihnya turun dibandingkan walaupun pendapatannya naik. Oke, lanjut dari segi ROE di sini di tahun 2022 kemarin itu ROE-nya tertinggi ya 19,6%. Untuk tahun 2023 ini kalau kita lihat di sini 4,3 ditambah 4 ya, mungkin di sini 8% dikali 4 16% ya, mungkin di sini tinggal 16% ya untuk 2023. Estimasi saya ini ROE-nya mungkin turun di sini. Tinggal 16% di tahun 2023. Masih bagus ya. ROE yang ideal itu di atas 15%. Jadi Metro MTDL ini termasuk perusahaan yang kinerjanya cukup baik ya. Dari segi EPS di sini bertumbuh dari tahun ke tahun. Hanya saja di tahun 2023 ini kemungkinan turun ya EPS-nya. Ya mungkin di sini di tahun 2023 juga EPS-nya mengalami penurunan. Oke, itu tadi ya untuk kinerja dari MTDL. Oke, kita lanjut ke strategi dan prospek perusahaan untuk MTDL ini. Jadi PT Metro Data Elektronik telah menyiapkan sejumlah strategi ya agar bisa bertumbuh dan meningkatkan kinerjanya. Di antaranya itu ekspansi. Jadi dengan ekspansi dari unit bisnis distribusi ya, yaitu perusahaan membangun gudang atau city warehouse di kota-kota di Indonesia guna memenuhi kebutuhan customer. Lalu di sini ada diversifikasi produk unit solusi dan konsultasi digital, yaitu menyediakan solusi TIK yang inovatif dan relevan dengan perkembangan informasi teknologi saat ini. Antara lain seperti IT security di tengah serangan cyber yang mendunia ya. Lalu cloud hyperscaler ya, dan inilah ya seperti software yang jadi lebih ke inovasi produknya ya yang relevan untuk perkembangan transformasi teknologi saat ini. Jadi itu dia untuk strateginya ada 2, ekspansi bisnis dari segi distribusi dan inovasi, dan diversifikasi produk ya. Jadi lebih banyak produknya sekarang untuk MTDL ini. Lalu untuk prospek bisnis kedepannya, jadi kinerja sektor digital atau teknologi ini sepanjang 2023 tidak akan jauh beda ya dengan 2022, di mana peluang meraup laba masih kecil ya, mengingat suku bunga masih tinggi. Jadi untuk MTDL ini untuk prospek tahun 2023 mungkin agak menurun ya, karena suku bunga masih tinggi ya. Jadi sektor ini bisa kita lihat jika suku bunga udah mulai melandai. Ya, tinggal dipantau aja untuk MTDL ini. Oke, itu tadi ya untuk strategi dan prospeknya. Dari segi kompetitornya ada Axio, PT Teradata Indonesia, lalu ada LAK, PT Sentra Mitra Informatika, lalu Zyrex ya, Jerxindo, Mandiri Buana, dan Nine ya, ini yang baru IPO. Dari keempat ini Metro Data yang paling berpengalaman ya, karena IPO-nya itu MTDL itu dari tahun 1990 nggak salah. Yang ini masih baru semua sini. Jadi MTDL lah masih solid ya ketimbang yang keempat ini. Lalu untuk integritas manajemen GCG-nya di sini kinerja MTDL nilai baik ya, dengan ROE-nya masih di atas 15% dan masih membuktikan mampu bangkit dari pandemi, nggak ada masalah dia. MTDL juga transparan ya dalam memberikan informasi yang relevan terkait perusahaannya serta tidak adanya berita pelanggaran hukum ya. Jadi dari segi GCG MTDL nggak ada masalah. Ya itu tadi ya untuk strategi perusahaan, prospeknya, kompetitornya, dan GCG-nya nggak ada masalah. Lanjut ya untuk kesehatan cash flow dari MTDL ini, kalau kita lihat di sini arus aktivitas operasinya positif ya di sini. Artinya dana yang masuk lebih besar dibandingkan dana yang dikeluar untuk aktivitas operasinya. Cuman di sini kalau kita lihat aktivitas operasinya masih naik turun ya. Yang ideal itu aktivitas operasinya bertumbuh. Kalau MTDL ini masih naik turun. Tertingginya itu di tahun 2020. Jadi mungkin di masa pandemi ini IT cukup diuntungkan ya. Ini nih di tahun 2020. Jadi kas operasinya naik. Lalu dari segi aktivitas investasinya di sini MTDL ini di sini sempat negatif dan positif ya. Negatif ini artinya
MTDL melakukan ekspansi atau inovasi, sedangkan positif ini mungkin MTDL ini menerima imbal hasil dari investasinya, jadi ya, hasil investasi ke bisnis lain, atau mungkin di sini MTDL ini mungkin menjual asetnya di tahun 2020 atau 2021. Ya, dua kemungkinan ya di tahun 2020-2021 kenapa sini positif. Jadi ada imbal hasil dari investasinya di bisnis lain ataupun dia menjual aset. Untuk 2022 ini masih negatif, berarti ini bagus ya. MTDL masih melakukan ekspansi ataupun inovasi di sini. Oke, untuk aktivitas pendanaannya di sini MTDL masih ini ya berkomitmen untuk mengurangi utangnya ya. Sekarang ini udah hampir 1 kali. Ya, saya berharap kalau dia kedepannya selalu komitmen untuk bayar utangnya. Kalau 0,5 kali mungkin ya itu tadi ya, beban-beban produksi, beban-beban penjualan dan beban operasinya mungkin bisa berkurang ya, sehingga labanya bisa optimal. Ya, tinggal tunggu aja ya untuk MTDL ini gimana nanti kondisi neraca keuangannya. Lanjut ke dividen di sini. Dividennya di sini rata-rata MTDL itu bagian dividen sekitar ya cukup besar ya, 80 sampai 80 sempat 80% ya. Ini sempat 126%. Sekarang tinggal 20% ya yang dibagikan. Untuk dividen yieldnya cukup besar ya MTDL ini, dulu sempat 10%, 11%. Tertingginya itu di tahun 2020 11%, 11,8%. Sekarang tinggal ya mungkin karena labanya udah mulai melanda ya, dividennya dibagi tinggal yieldnya itu 2,71% dan 1,6%, sekitar 2%-an ya. Jadi untuk MTDL ini hanya bagian dividen tahunan ya, nggak ada bagian dividen interimnya. Oke, itu tadi ya untuk info dari arus kas dan dividennya. Selanjutnya untuk valuasi MTDL ini jadi dari segi book value-nya bertumbuh ya MTDL ini karena ekuitasnya bertumbuh, jadi book value-nya juga bertumbuh. Dari segi PBV di sini dari 2018 sampai 2021 kemarin itu naik ya, dari 0,9 kali sampai sempat di 2,4 kali. Sekarang ini tinggal di 1,5 kali. Ya, kalau kita lihat sebenarnya rata-rata valuasinya ya, PBV-nya itu rata-rata harusnya 1,3, sekarang 1,5 ya, masih di atas rata-rata PBV-nya ya, masih agak sedikit over value ya menurut saya, si di atas. Dari segi PER-nya juga 8,9 ya, idealnya 15 kali. Jadi di sini dari segi PER masih murah. Dari EV per EBITDA-nya juga 11 kali ya di sini ya, idealnya 10 ya, masih hampir bagus ya. Idealnya sih kurang dari 10. Jadi kalau kita lihat dari perhitungan harga wajarnya di sini, itu di sini kalau kita rata-ratakan 547 ya harganya. Ya 540-an ya. Harga wajarnya 547. Sekarang ini harganya 545 ya, masih terbilang wajar ya. Wajar. Jadi harga wajarnya sekitar 473 sampai 585, sekitar sini. Ini harganya wajar, bukan under value ya. Jadi untuk saya mungkin masih wait and see aja, tunggu harganya udah murah. Ini mas. Ya, kita lanjut ya untuk proyeksi harga saham untuk MTDL di sini. Kalau kita lihat di sini MTDL ini trennya labanya turun ya. Yang kedua, dia sekarang harganya sudah wajar sih di sini, sudah harga wajar. Jadi menurut saya di sini kemungkinan untuk MTDL ini agak sulit untuk naik, masih tertekan ya. Kemungkinan dia berpotensi sideways atau turun. Jadi kalau kita lihat di sini tinggal tunggu aja ya untuk strateginya. Jika nanti suku bunga turun, kemungkinan MTDL kinerjanya akan baik dan akan naik. Tapi kalau suku bunganya nanti di kuartal 3 dan kuartal 4 ini masih sama ya, atau masih belum turun, ya kemungkinan labanya juga akan tergerus atau sama. Ya, jadi kemungkinan untuk MTDL ini lebih ke sideways sih dia. Jadi untuk saya strateginya kalaupun mau masuk di MTDL mungkin tunggu suku bunganya udah turun ya, baru masuk ke sektor teknologi ya, itu MTDL ini. Karena MTDL ini lumayan bagus ya perusahaannya, kinerja yang bagus karena ROE-nya masih di atas 15%.
Ya, jadi tinggal wait and see aja sih untuk TDL ini. Tinggal tunggu suku bunga turun baru kita masuk ke sini. Karena kalau suku bunga turun kemungkinan TDL ini kerjanya baik. Karena kalau kita lihat dari segi pendapatan memang sektor teknologi ini memang lagi tertekan ya. Ya, masih, tapi sebenarnya trennya naik sih ini dari segi pendapatan. Tinggal tunggu nanti momen ini kan penurunan labanya karena itu ya, beban-beban operasinya tadi. Karena beban bunga itu ya, pinjaman, karena TDL ini utangnya atau DER-nya itu 0,1 kali ya. Jadi berat dibayar beban bunga pinjamannya. Jadi di sini kalau beban pinjamannya sudah turun, kemungkinan TDL nanti labanya lebih tebal ya marginnya, dan mungkin kinerjanya akan lebih baik. Oke, untuk yang sudah hold mungkin di sini wait and see aja ya. Atau kalau kalian nanti sudah terlanjur beli di harga tinggi ya tunggu suku bunganya turun ya baru average down kalau mau masih hold TDL ini. Oke, itu tadi ya untuk TDL. Jadi kemungkinan masih sideways dan berpotensi turun ya kalau memang kinerjanya di kuartal 3 atau kuartal 4 ini masih turun labanya atau suku bunganya masih naik. Dan tunggu kalau mau beli, tunggu di suku bunga nanti turun. Itu aja strateginya. Ya, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Nanti di kuartal 3 dan kuartal 4 akan kita update ya. Ya, terima kasih.